Losa harap kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Kembali lagi bersama Losa Putri dan juga Losa Kisha. Iya, sudah siap memuji Tuhan? Oke, kalau begitu Losa ajak adik-adik semua untuk berdiri. Sama-sama kita mau angkat satu pujian pakai gerakan ya. Kita mau angkat satu pujian yang mengatakan ada satu sobatku yang setia. Silakan boleh duduk kembali, semuanya kunci tangan. Kita mau berdoa bersama-sama, ikuti Losa berdoa ya. Oke, kunci tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu kami ada hari ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami memulaikan ibadah kami. Kiranya Tuhan menolong kami sepanjang ibadah kami berlangsung. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan tutup doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Iya, Losa ajak kita semua untuk berdiri kembali. Kita mau angkat satu pujian yang mengatakan Yesus pokok. Siap ya? Tangan semua. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok
bahasa kasih. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa kasih. Kunci tiap hati, ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu. Shalom adik-adik. Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Yang sudah siap mau dengar cerita Alkitab hari ini boleh angkat tangannya. Yang sudah siap boleh angkat tangannya. Lebih tinggi lagi angkat tangannya. Coba lo semua hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, baru 5 orang yang siap dengar cerita Alkitab hari ini. Ayo, adik-adik yang masih bermain, yang masih baring-baring, yang masih makan, yuk tinggalkan semuanya dulu yuk. Kita mau duduk dengan tenang, mau fokus, mau dengarkan cerita Alkitab hari ini. Ayo. Ayo sekali lagi yang sudah siap mau dengarkan cerita Alkitab hari ini, angkat tangannya. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Iya, kalian semua hebat. Ayo adik-adik, sudah siap mau dengarkan cerita Alkitab hari ini? Kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah menyertai saya selama 1 minggu. Dan saya mau pakai waktu hari ini untuk sungguh-sungguh bernyanyi bagi Tuhan. Dan juga terlebih khusus mendengarkan firman Tuhan. Tolong saya supaya saya dapat duduk dengan tenang, mendengar dengan baik, sehingga saya boleh mengerti dan saya boleh melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah siap mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, Lause punya pertanyaan buat adik-adik. Siapakah yang memasak makanan di keluarga kalian? Siapa? Kakak? Atau papa? Siapa? Siapa yang masak di keluarga kalian? Iya, pastinya mama ya yang masak, karena mama mempunyai tugas untuk mengurus keluarga. Nah, pertanyaan yang kedua, siapakah yang menidurkan adik-adik di keluarga kalian? Siapa? Bibi atau
hebatnya mama lagi. Mama hebat ya. Papa juga bisa ya. Papa juga bisa membantu mama untuk menunjukkan kalian. Ketika mama sedang sibuk, papa pasti membantu. Ya, yang berikutnya, siapakah yang bekerja di keluarga kalian? Siapa? Papa, mama. Iya, papa. Papa mempunyai tugas untuk bekerja keras karena papa mempunyai apa? Tugas untuk mencari nafkah buat kalian. Yang terakhir, siapakah yang suka bermain dengan kalian di dalam keluarga? Siapa? Di dalam keluarga adik-adik, siapa yang suka bermain dengan adik-adik? Ada mama atau kakak atau adik? Nah, yang pastinya papa, mama, kakak, adik suka bermain dengan kalian. Karena apa? Karena kalian adalah satu keluarga. Satu keluarga itu ada papa, mama, kakak, adik. Kalau keluarga besar, siapa aja? Ada oma, ada opa, ada paman, ada bibi. Tapi adik-adik tahu nggak? Kalau di dalam keluarga itu harus apa? Saling mengasihi, saling mencintai, saling membantu sama-sama satu sama lain, ya kan? Adik-adik boleh bantu mamanya habis mainannya disimpun, ya. Tapi adik-adik tahu nggak? Keluarga itu siapa ya yang memberikan buat adik-adik? Keluarga itu siapa ya yang ciptakan? Adik-adik, ternyata sebuah keluarga itu Allah yang memberikan buat adik-adik. Nah, adik-adik masih ingat nggak cerita 2 minggu lalu? Cerita 2 minggu lalu Lause Yuli yang sampaikan. Apa? Iya, cerita 2 minggu lalu menceritakan tentang Allah memberikan janji. Di dalam Alkitab ada banyak janji-janji Allah. Ada banyak janji-janji Allah. Salah satunya adalah janji Allah kepada siapa? Abraham dan Sarah. Apa janji Allah? Ayo yang masih ingat, apa janji Allah kepada Abraham dan Sarah? Iya, Allah berjanji akan memberikan apa? Akan memberikan seorang bayi. Nah, adik-adik, Allah menepati janjinya. Tepat satu tahun, Sarah dan Abraham mendapatkan seorang bayi. Ketika bayi Abraham lahir, Abraham berumur 100 tahun adik-adik. Coba bayangkan. Umur Abraham bahkan lebih dari oma-opa kalian kan? Ya. Abraham dan Sarah sudah sangat tua pada waktu itu. Tapi Tuhan menepati janjinya. Ia memberikan mereka seorang bayi. Nah, bayi Abraham dan Sarah diberi nama Ishak. Siapa adik-adik namanya? Iya, namanya Ishak. Yang artinya adalah ia tertawa. Apa arti Ishak? Ia tertawa. Ya. Kenapa? Karena Sarah berkata Allah sudah membuat dia sangat bahagia.
Ketika Sarah tertawa, orang lain yang mendengar itu, mereka pun ikut tertawa. Iya, Sarah dan juga Abraham sangat bahagia karena mereka sudah memiliki seorang anak, memiliki seorang bayi. Apakah Abraham dan Sarah bersyukur? Pasti adik-adik, mereka sangat bersyukur. Mungkin ketika Sarah sedang menggendong bayi Ishak, mungkin Sarah sambil bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Ya, adik-adik, bayi Ishak hari semakin hari terus bertumbuh. Dia tumbuh menjadi anak-anak seperti adik-adik, seperti umur kalian. Tapi hari semakin hari, tahun semakin bertambah, tahun semakin berganti, umur Ishak terus bertambah. Ishak tidak lagi menjadi anak-anak. Sekarang Ishak sudah menjadi dewasa. Bahkan Ishak lebih tua dari mama papa kalian, lebih tua daripada orang tua adik-adik. Nah, ketika Ishak dewasa, Ishak membutuhkan sebuah keluarga. Ishak belum mempunyai istri adik-adik. Ishak juga tidak mempunyai anak perempuan atau anak laki-laki. Nah, karena itu cerita Alkitab hari ini menceritakan bagaimana Allah memberikan suatu keluarga buat Ishak. Ya, cerita hari ini Allah memberikan suatu keluarga buat Ishak. Ya, adik-adik, Ishak sudah menjadi dewasa. Ishak memerlukan suatu keluarga. Ishak tidak mempunyai istri, tidak mempunyai anak perempuan ataupun anak laki-laki. Akhirnya Abraham, papanya Ishak, mengutus seorang hambanya atau pembantunya. Untuk apa adik-adik? Untuk mendapatkan seorang istri bagi Ishak. Nah, adik-adik, untuk memulai perjalanannya yang jauh sekali, pembantu Abraham membawa beberapa ekor unta adik-adik. Dan ada banyak sekali hadiah yang sangat indah. Hadiah itu untuk apa? Iya, hadiah itu untuk mencari istri yang baik bagi siapa adik-adik? Bagi Ishak. Nah, adik-adik, setelah melewati perjalanannya yang jauh, hamba itu tiba di sebuah sumur. Dia tiba di sebuah sumur dan berdoa di sana. Dia berkata, Allah, tolonglah saya, gadis yang engkau ingin dikawini Ishak. Biarlah gadis itu datang ke sumur untuk menimba air. Bila saya meminta minum padanya, biarlah gadis yang tepat memberikan saya dan unta-unta saya minum. Adik-adik, sebelum ia selesai berdoa, datanglah seorang gadis bernama Ribka. Ia mengisi buyungnya dengan air.
Buyung itu adik-adik tempat air. Jadi orang pada saat itu menimba air dan memasukkannya ke dalam buyung. Nah, adik-adik, jadi Ribka datang ke sumur. Ia mengisi buyungnya dengan air. Pembantu Abraham itu berkata, "Bolehkah saya minum sedikit air dari buyungmu?" Coba adik-adik terka, apa yang terjadi? Iya, betul. Ribka memberikan hamba itu minum. Kemudian Ribka berkata, "Saya akan memberi minum kepada unta-untamu juga." Wah, baik sekali ya Ribka ya. Nah, unta-unta ini adik-adik selalu minum banyak sekali. Tetapi Ribka terus membawa air sampai unta-unta itu minum sepuas-puasnya adik-adik. Wah, hamba Abraham berterima kasih kepada Allah karena membawa kepadanya seorang istri yang baik bagi Ishak. Bayangkan adik-adik, belum selesai hamba itu berdoa, gadis itu sudah datang. Allah sangat baik, Allah sangat hebat. Nah, adik-adik, keesokan harinya Ribka dan hamba Abraham memulai perjalanan yang jauh kembali ke tempat siapa? Ke tempat tinggal Ishak. Nah, pada suatu sore mereka tiba di sebuah padang dan Ribka melihat seorang laki-laki berjalan menuju mereka. "Siapakah laki-laki itu?" tanya Ribka. "Itulah Ishak," kata hamba Abraham. Ishak dan Ribka menikah dan sangat berbahagia. Allah memberikan 2 bayi laki-laki untuk mereka cintai adik-adik. Nah, Allah telah memberikan kepada Ishak keluarga yang baik adik-adik. Nah, adik-adik, Allah memberikan kepada Ishak seorang istri yang cantik dan 2 orang anak. Ishak tentunya sangat senang dengan keluarga yang Allah berikan kepadanya. Allah juga adik-adik bukan hanya memberikan keluarga kepada Ishak, tetapi Allah juga memberikan keluarga kepada kita semua, memberikan keluarga kepada adik-adik, memberikan keluarga juga kepada Lause Asmi. Nah, adik-adik, Allah ingin kita mempunyai orang-orang yang mengasihi kita, merawat kita, dan bercanda dengan kita. Allah memberikan keluarga yang berbeda-beda loh adik-adik. Ada yang anaknya 4 dalam satu keluarga. Ada juga dalam keluarga itu hanya ada mama, hanya ada papa. Atau Allah juga memberikan dalam keluarga itu hanya ada 2 anak. Bahkan gak ada anak sama sekali. Nah, adik-adik, Allah menginginkan semua keluarga berbahagia. Allah
menginginkan semua keluarga berbahagia. Karena itu, adik-adik harus bersyukur karena Allah yang memberikan Allah yang memberikan keluarga buat adik-adik, buat Lause. Jadi adik-adik harus apa? Harus saling mencintai, harus saling mengasihi mama, mengasihi papa, mengasihi adik, mengasihi kakak juga. Ya, adik-adik jangan lupa bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan keluarga. Adik-adik, sebelum kita belajar ayat hafalan, Lause Asmi punya tugas buat adik-adik yang ada di rumah. Ya, hari ini adik-adik telah mendengarkan cerita Alkitab tentang bagaimana Allah memberikan sebuah keluarga buat Ishak. Ya, Ishak punya seorang istri yang cantik dan dua orang anak. Nah, bukan hanya Ishak yang punya keluarga, tapi adik-adik di rumah juga punya keluarga. Lause Asmi juga punya keluarga. Nah, karena itu tugasnya adalah adik-adik menggambarkan anggota keluarganya di sebuah kertas. Baik itu kertas HVS atau buku gambar bisa juga. Ya, nanti adik-adik gambarkan anggota keluarganya, baru di bawahnya dikasih ayat hafalannya nanti ya. Ya, dikasih ayat hafalannya. Setelah sudah dibuat gambarnya, adik-adik boleh tempelkan di depan pintu kamar. Setelah itu difotokan. Nah, fotonya dikirimkan ke Lause masing-masing yang ada di kelas Matius dan ada di kelas Markus. Ini gambar Lause Asmi, gambar keluarga Lause Asmi. Karena Lause Asmi belum punya anak, gambarnya hanya ada suami Lause sama Lause Asmi. Ya, sudah paham ya? Sudah paham? Oke, terima kasih ya adik-adik. Jangan lupa dibuat tugasnya. Oke. Ya, kita akan belajar sama-sama. Kita mau belajar ayat hafalan. Nah, ayat hafalannya adalah Kidung Agung 8 ayat 6. Ya, Kidung Agung 8 ayat 6. Bunyinya cinta kuat. Oke, sekarang kita pakai gerakan ya, sama-sama yuk. Oke. Tangannya di dada, tangan kanan taruh di dada. Oke, ayat hafalan. Kidung Agung, sekali lagi. Ayat hafalan. Kidung Agung 8 ayat 6. Ya. Kidung Agung 8 ayat 6. Cinta kuat. Ya, jadi cinta kuat. Ya, sekali lagi ya sama-sama ya. Ayat hafalan. Kidung Agung 8 ayat 6. Cinta kuat. Ya, oke adik-adik, terima kasih karena adik-adik sudah mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menolong adik-adik. Terima kasih atas kerjasamanya. Ya adik-adik, kerjasama juga adalah cara bekerja di dalam keluarga. Nah, jadi adik-adik, siapakah yang memberikan keluarga? Siapa? Siapa yang memberikan keluarga kepada kita? Iya benar, Allah memberikan keluarga kepada kita. Allah suka memberikan
pemberian kepada kita. Bukan hanya keluarga yang Allah berikan, tapi juga Allah memberikan apa? Yang kita sudah pelajari, memberikan janji, memberikan bayi, memberikan mujizat. Dan yang kita pelajari hari ini, Allah memberikan keluarga. Allah juga ingin kita berbicara kepadanya. Bagaimana cara kita berbicara kepada Allah? Yaitu dengan cara berdoa. Adik-adik, ada yang mau didoakan? Ya, kalau adik-adik ingin didoakan, adik-adik bisa menghubungi Lause masing-masing ya, biar nanti Lause masing-masing bantu adik-adik, dukung adik-adik di dalam doa. Ya, yuk, Allah mau, karena Allah ingin adik-adik berbicara kepada Allah. Mari kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur atas keluarga yang Tuhan berikan kepada kami. Bersyukur untuk mama papa yang sehat, yang kuat, kakak, adik yang Tuhan berikan bagi kami. Makasih Tuhan, ajar kami untuk mencintai, ajar kami untuk mengasihi, karena Engkau ingin kami menjadi keluarga yang bahagia. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Bye. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita juga sudah berdoa dan memuji Tuhan. Saatnya kita mengakhiri ibadah kita. Kita mengangkat satu pujian yang mengatakan, Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Lause Gisha memimpin kita dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu, buat nafas kehidupan yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami Tuhan, buat kesehatan yang sudah Engkau berikan buat kami, terlebih Tuhan, buat kasih-Mu dan orang tua yang sudah Engkau berikan buat kami Tuhan. Kiranya kami menjadi anak yang taat dan setia untuk memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan selalu bersaksi Tuhan, melewati pujian kami, melewati tingkah laku kami Tuhan. Dan kiranya kami juga setia Tuhan, untuk kami selalu memuji nama-Mu dan selalu berdoa dan membaca kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami, dan kiranya juga Engkau mempertemukan kami di minggu depan di ibadah berikutnya Tuhan. Hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, saran dari Lause Gisha dan Lause Putri, ya, tetap cuci tangan, jaga kesehatannya ya, pakai masker dan jaga jarak. Sampai jumpa minggu depan.